Pada kesempatan ini kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema mengarahkan tujuan hidup. Apa Bapak Ibu? Mengarahkan tujuan hidup. Latar belakang dari tema ini karena saya khawatir. Khawatir apa Pak? Saya khawatir nanti di tahun 2022 nanti Bapak Ibu tujuan hidupnya salah. Ini kan berabe, ya. Gereja ini dirintis, dibentuk, diselenggarakan bertujuan supaya memperlengkapi jemaat mengenal kebenaran. Gereja di sini dirintis bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi dibangun untuk kepentingan kerajaan surga. Bapak Ibu lihat di sini nggak ada kepentingan pribadi. Di sini fokus mengajari Bapak Ibu untuk hidup benar, fokus kepada kekekalan, dan ini juga menjadi perhatian saya. Jadi saya mengangkat tema ini karena saya berharap Bapak Ibu jangan memiliki tujuan hidup yang lain selain Tuhan dan kerajaannya. Oke? Baik, sebelum kita masuk lebih dalam tema pembahasan ini, kita bersama-sama terlebih dahulu membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Filipi pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan, Bapak Ibu perhatikan dengan baik-baik. Filipi pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Oke, sudah dapat semua? Atau nanti kita bacanya bergantian ya. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Saya boleh undang tablik berdiri bersama-sama. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Nanti ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Oke? Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberikan kepastian kepadamu. Ayat 2. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah, dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Ini kata Paulus Bapak Ibu. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati.
Nanti ayat 14 kita sama-sama ya, perhatikan dengan baik-baik. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku bersama-sama, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin, Bapak Ibu. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Bapak Ibu, ini adalah surat Paulus yang diberikan kepada jemaat di Filipi. Paulus memperingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi bahwa ada satu bahaya besar, yaitu adanya bahaya ajaran dari Yudaisme dan ajaran dari ajaran antinomisme yang mengancam bangunan kebenaran firman Tuhan yang diajarkan Paulus, yang bersumber dari Kristus. Ajaran-ajaran Yudaisme dan antinomisme yang bersifat lahiriah. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Filipi untuk berjuang mengejar hal-hal yang rohani. Tetapi pengajaran Yudaisme dan antinomisme mengajarkan perkara-perkara lahiriah. Dan Paulus melihat ini adalah keadaan yang berbahaya. Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi supaya mereka berhati-hati, supaya jemaat di Filipi tidak memiliki gairah atau memiliki sifat untuk puas dengan perkara-perkara lahiriah. Dan Paulus mengingatkan dan memperingatkan dengan keras jemaat di Filipi supaya mereka tidak membelokkan tujuan hidupnya kepada perkara-perkara lahiriah, Bapak Ibu. Pada siang ini, di tengah-tengah pertemuan ini, saya hendak mengulang surat peringatan Paulus ini kepada Bapak Ibu yang saya kasihi, supaya Bapak Ibu semua tidak terjebak dalam suasana nuansa puas dengan hal-hal yang lahiriah, Bapak Ibu. Karena banyak orang Kristen hari ini yang merasa diri puas hanya karena dengan materi yang dimiliki. Yang lebih mengerikan lagi, hari ini banyak sekali orang-orang Kristen merasa puas hanya karena dapat mengusir setan. Merasa puas hanya karena dapat melakukan mukjizat. Merasa puas menjadi seorang rohaniwan dan merasa bahwa dirinya adalah orang VIP-nya Tuhan. Ini adalah keadaan gereja yang mirip-mirip, yang sama dengan keadaan jemaat di Filipi pada waktu itu. Ketika Paulus dengan keras dan memperingatkan dengan keras bahaya pengajaran-pengajaran dari Yudaisme yang bisa meruntuhkan bangunan kebenaran firman Tuhan yang pernah diajarkan oleh Paulus. Bapak Ibu perlu memperhatikan dan tolong diingat-ingat. Ini satu pesan penting yang saya sampaikan di penghujung akhir tahun ini di tempat ini. Tolong diingat-ingat bahwa Tuhan tidak pernah mempedulikan. Tuhan tidak pernah mempedulikan apakah seseorang sudah mengusir setan, sudah mengadakan mukjizat, apakah dia orang yang berlimpah dengan materi, apakah dia orang yang cakep atau enggak cakep, kaya atau miskin. Tuhan tidak pernah mempersoalkan itu, Bapak. Yang dipersoalkan oleh Tuhan adalah apakah mereka sudah melakukan kehendak Bapa. Ini merupakan hal penting
untuk kita perkarakan, Bapak Ibu. Sebab tidak dapat kita pungkiri bahwa dunia kita ini telah mengajarkan kepada semua orang, termasuk di dalamnya orang Kristen, yaitu mengajarkan supaya manusia mengarahkan hidupnya kepada hal-hal yang lahir. Dan tidak sedikit kesaksian-kesaksian yang ada di dalam gereja, di panggung-panggung gereja, di mimbar-mimbar. Yang paling disukai oleh jemaat itu ketika ada kesaksian usahanya dipulihkan, uangnya ditambah-tambahkan, dapat berkat rumah, dapat berkat mobil, sembuh dari sakit. Betul? Iya apa benar? Ya kan? Itu yang membuat jemaat menjadi tertarik dan mau masuk gereja. Tetapi berbicara sepenanggungan dalam penderitaannya, ya, mengerjakan panggilan surgawi untuk mengenakan hidup Yesus, itu saya melihat jarang diminati oleh orang percaya. Benar apa benar? Ini kan sebuah penyesatan, pengaruh-pengaruh yang diajarkan oleh dunia yang sudah menyatu dengan kehidupan bukan hanya orang di luar gereja, di dalamnya termasuk orang-orang Kristen. Ini merupakan bahaya yang harus kita kenali, Bapak Ibu. Orang-orang yang mengarahkan hidupnya pada dunia tidak akan dapat menerima kebenaran. Percaya deh sama saya. Kalau diajari kebenaran pasti nolak. Ini pendeta kok ngajari hidup susah di dunia. Nikmati dong Pak di dunia. Bapak Ibu itu kalau sudah menjadi orang percaya ikut Yesus, didesain hidupnya harus seperti Yesus. Berbeda. Kalau orang dunia itu tidak mengenal kebenaran, orang-orang Kristen yang mencintai dunia itu tidak akan dapat menerima kebenaran, sehingga mereka tidak dapat mengenal Tuhan Yesus dan kuasa kebangkitannya, dan mereka tidak akan bersedia bersekutu dalam penderitaan bersama dengan Tuhan. Orang-orang seperti ini tidak akan mungkin dapat menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tidak mungkin. Mustahil, Bapak Ibu. Orang-orang yang mengarahkan hidupnya kepada dunia itu memiliki kecenderungan hidup agar menjadi orang yang memiliki harta yang berlimpah. Itu orang yang mengarahkan hidupnya kepada dunia, kecenderungan hidupnya itu pengen kaya raya, melimpah hartanya, pengen punya pendidikan yang tinggi, berpangkat, berpenampilan keren, cantik, ganteng, dan terkenal. Tidak dapat dipungkiri, Bapak Ibu. Dengan demikian dia menjadi puas dengan pencapaian itu. Sebab pikirnya kan dengan semua itu, dengan apa yang didapat, dengan kekayaan, uang, jabatan, kehormatan, dia merasa diri aman, nyaman di bumi. Makanya kalau orang sudah cinta dunia, takut mati. Padahal orang Kristen itu kan tujuan akhirnya ketemu Tuhan. Orang ketemu Tuhan kok takut? Ada apa? Bener apa betul? Bener apa betul? Bener dan betul. Orang yang membangun percintaan dengan dunia, dia akan memiliki kecenderungan gairah supaya dirinya aman, nyaman di bumi, menjadi terhormat di mata manusia. Ini adalah keadaan-keadaan yang harus kita kenali, Bapak Ibu. Sebab keadaan ini bukan saja terjadi di dalam kehidupan orang-orang di luar gereja. Keadaan ini tidak dialami oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kenyataannya, faktanya Bapak Ibu, keadaan ini juga dialami oleh orang-orang Kristen di dalam gereja yang tidak mengenal kebenaran. Kalau orang mengerti bahwa aku dipanggil menjadi orang percaya, artinya aku harus terlibat dalam segala hal
yang berurusan dengan pekerjaan Tuhan. Amin. Saya berkali-kali pesan sama Bapak Gembala, pokoknya di dalam gereja jangan pernah ngomong duit. Jangan pernah minta-minta ke jemaat. Karena gereja ini difokuskan untuk memperlengkapi jemaat mengerti kebenaran. Gak usah ngomong perpuluhan, gak penting perpuluhan. Persembahan gak penting. Yang penting Bapak Ibu punya hati untuk memberi kasih kalau digerakkan Tuhan. Amin. Gak perlu disuruh-suruh dan diminta-minta. Orang-orang seperti itu, orang-orang yang masih bangun percintaan dengan dunia, mau kasih buat pekerjaan Tuhan, mikir eman, buat duniaku kalong. Iya kan? Sama Tuhan hitung-hitungan, 1/10, 1/10. Gak ngerti 1/10, jangan bilang 1/10. Belajar sama pemuda di tempat ini. Apa itu persepuluhan? Sudah diajarkan ya? Harus tahu latar belakang perpuluhan itu apa. Kalau Bapak Ibu mengerti kebenaran, Bapak Ibu akan membangun cara hidupnya Tuhan. Bapak Ibu akan berusaha untuk menemukan Tuhan di setiap pertemuan-pertemuan. Berusaha untuk menemukan apa yang Tuhan kehendaki untuk aku lakukan. Bukan lagi mencari Tuhan, aku ingin ini. Tuhan, aku ingin itu. Itu orang-orang yang gak dewasa. Seperti anak-anak mintanya papa jajan, remah-remah papa jajan, papa uang. Anak-anak, kalau orang dewasa itu mengerti. Sebelum kita berpikir, bapakmu yang sudah tahu kebutuhanmu. Katakan amin. Alkitab nulis dalam Matius 6. Itu orang-orang yang gak kenal Tuhan, ngerengek-ngerengek, bingung dengan apa yang dimakan, bingung dengan apa yang dipakai. Orang gak kenal Tuhan itu begitu. Kalau orang mengenal Tuhan, bagiannya dikerjakan dengan tanggung jawab. Makan minum diusahakan dengan rajin, bekerja keras. Amin. Pengen sehat, ya pola makannya dijaga, gaya hidupnya dijaga. Kalau sakit Pak, berusaha sembuh, minum obat. Amin. Karena Tuhan tahu kok, kalau kita mengerjakan bagian kita, Dia akan mengerjakan bagiannya. Itu orang dewasa, Bapak Ibu. Ya. Orang-orang yang mencintai dunia, saya pastikan bahwa mereka tidak akan pernah memikirkan Tuhan dan pekerjaannya. Saya pastikan 100%. Gak pernah mikir pekerjaan Tuhan, gak pernah mikir Tuhan. Mereka hanya memikirkan dunia ini dengan segala kesenangannya. Kalau buat ibadah pertemuan, fokusnya gimana dompetnya jemaat habis. Gimana caranya supaya persembahan ini penuh. Itu kan ngeri. Kalau ini gak disikapkan, nanti Bapak Ibu gak akan sadar. Orang-orang yang membangun percintaan dengan dunia, yang dipikirkan itu kesenangannya. Dia tidak pernah memikirkan kesenangan Tuhan. Namanya orang tua itu pengen anaknya bertumbuh normal, dewasa, bisa dinikmati sama orang dinikmati tetangga atau orang tuanya. Orang tuanya. Kalau ada anak dibesari dari kecil sampai gede, kemudian sudah besar, berbaktinya sama tetangga. Jengkel nggak kira-kira? Halo, yang nyekolahin kamu itu papa mama nak. Kalau kamu sakit waktu kecil itu yang membawa ke dokter itu papa mama nak. Kan begitu. Berharap kamu disekolahin, bertumbuh dewasa, papa mama di usia tua bisa menikmati kehidupanmu. Kan begitu kan? Tuhan juga begitu loh. Lewat kebenaran yang sudah begitu panjang, 2000 tahun yang lalu diajarkan oleh Yesus, hidupnya diajarkan. Kemudian Dia merintahkan kepada murid-muridnya, ajarlah mereka melakukan seperti yang diperintahkan kepadamu. Diteruskan oleh para rasul hingga sampai hari ini. Amin. Apa harapan Tuhan? Bapak, Ibu dan gereja Tuhan harus dewasa. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa menikmati gerejanya. Supaya Tuhan bisa menikmati orang-orang percaya. Tapi hari ini berbalik. Orang Kristen terus menikmati Tuhan. Apakah hidupmu sudah dinikmati Tuhan? Belum Pak. Kapan? Nunggu kalau sukses. Kalau sudah sukses, nunggu Pak kalau sudah mantu. Kalau sudah mantu, nunggu Pak kalau punya cucu. Kalau sudah punya cucu, sudah tua, gak berguna.
Bener apa betul? Bener dan betul ya. Pak, kenapa kok orang Kristen memiliki cara berpikir yang demikian? Begini Bapak Ibu. Sebab sejak dari kecil procot, kita itu sudah menerima nilai-nilai kehidupan. Apa sih Pak nilai-nilai kehidupan itu? Ukuran yang digunakan untuk menilai apakah sesuatu itu berharga, apakah sesuatu itu berkualitas atau tidak. Mulai kecil diajarin nilai kan. Oh ini berharga, ini tidak. Oh ini berkualitas, ini tidak. Dari kecil diajarkan. Dan orang tua pun membangun nilai-nilai itu. Orang tua membangun, lingkungan membangun, sehingga tanpa disadari nilai-nilai ini terbangun secara permanen dalam kehidupan. Sejak anak-anak dipupuk terus numpuk, lama-kelamaan berkarat menyatu dengan cara berpikir. Betul nggak? Tanpa disadari mereka mengarahkan peta hidupnya kepada dunia. Tanpa disadari, mulai kecil dikasih nilai kehormatan. Uang itu bernilai. Kasih mobil itu bernilai. Kalau kamu punya mobil, tetanggamu akan hormat sama kamu. Pengen punya mobil. Kalau rumahmu bagus, temboknya tembok, gedungnya bukan kayu lagi, tembok, nilainya lebih. Dibangun terus. Kalau kamu sekolah tinggi, nanti kamu dihormati. Itu dibangun terus sehingga menjadi permanen. Masuk dalam gereja, diajari kebenaran. Ngosek. Kenapa? Kaget. Kebenaran diajarkan untuk meninggalkan segala sesuatu. Berbeda apa yang diajarkan oleh dunia. Selama aku kecil diajarkan untuk membangun supaya hidup nyaman di bumi. Di gereja suruh meninggalkan. Ini sebuah kebenaran yang begitu menyakitkan Bapak Ibu. Alkitab mengatakan barang siapa tidak meninggalkan segalanya, dia tidak dapat menjadi murid. Sakit. Tapi kalau Bapak Ibu masuk ke dalam kebenaran itu, Bapak Ibu akan bisa berenang di dalamnya dan bisa menikmati kehidupan ini. Dan saya mencoba dan terus mengajarkan nilai-nilai kebenaran supaya Bapak Ibu menjadi orang-orang yang mengerti isi hati itu. Orang-orang yang gak mengerti kebenaran itu nilai-nilai dunia yang terbangun dalam pikirannya. Tanpa disadari ini menjadi sindrom. Tahu sindrom gak? Sebuah kebiasaan yang tidak bisa dilepaskan. Saya kemarin dapat WA seorang anak muda usia 20 tahun karena dia sering lihat TikTok. Gini-gini dia. Gini-gini dia. Karena dia sering lihat TikTok gini, dia kena sindrom. Dia itu nggak bisa berhenti kalau gini terus. Gini terus. Kalau dia ke toko habis bayar jadi gini. Itu sindrom. Dia naik motor, kemudian dia berhenti, dia gini. Itu sindrom. Orang-orang Kristen yang sudah memiliki nilai-nilai dunia yang sudah permanen ini, itu sindrom. Sindrom ini harus ditanggulangi Bapak Ibu dengan serius. Orang kalau kena sindrom harus diobati enggak? Diterapi enggak? Kalau nggak diterapi, gini-gini terus. Bapak Ibu kalau nggak diterapi, kalau nggak dibenerin, Bapak Ibu akan menjadi sindrom yang terus membangun percintaan dengan dunia, Bapak Ibu. Ini harus ditanggulangi dengan serius. Sebab jika tidak ditanggulangi, maka Bapak Ibu akan menjadi seseorang yang mustahil untuk bisa mengerti kehendak Bapak. Gimana? Gini terus. Ya kan? Masuk gereja pikirannya karena sudah sindrom, pikirannya kemakmuran. Pikirannya mukjizat, berkat. Saya bilang berkat, saya di sini berkat yang dipahami oleh orang Kristen. Kalau berkat yang diajarkan oleh Alkitab itu bukan yang dipahami orang Kristen.
Berkat yang diajarkan oleh Alkitab itu dalam bahasa Ibrani-nya itu berakah. Bahasa Yunani-nya itu eulogia. Jadi kalau dua kata ini digabungkan, jadi berkat itu artinya firman yang menghidupkan, itu berkat. Tapi berkat yang dipahami orang Kristen itu apa? Halo? Bapak Ibu mau terima berkat? Apa yang ada dalam otaknya? Angka. Itu sindrom. Kalau ini tidak ditanggulangi Bapak Ibu, di tahun 2022 Bapak Ibu tidak akan pernah berubah. Fokusnya pasti ke dunia lagi. Lah kalau Bapak Ibu jadi jemaat di sini fokusnya ke dunia terus, ya udah Pak, tutup aja gerejanya. Capek. Buat apa? Buat kumpul-kumpulin orang tapi nggak ketemu di surga. Bener-bener. Kan gereja itu kan dipanggil kan harus membawa Bapak Ibu nanti ketemu di surga. Gereja ini dirintis tidak mempertunangkan Bapak Ibu kepada Pak Kus. Bapak Ibu di sini dipertunangkan dengan Tuhan. Kalau sakit doa dewe. Loh Pak, ada pendeta. Bapak Ibu juga punya kuasa bisa ketemu Tuhan langsung. Katakan amin. Jangan dikit-dikit Pak Pendeta. Pak Pendeta. Pak Pendeta ini juga punya urusan dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu di sini diajari dewasa supaya dapat menghadapi kehidupan di dunia yang semakin sulit ini dengan gagah perkasa. Menjadi orang dewasa yang cakap menanggung segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Begitu. Jadi nggak dikit-dikit Pak Pendeta. Kalau sakit anaknya, kalau nggak ditumangi tangan pendeta, nggak marem. Enggak, Bapak Ibu punya kuasa untuk doakan papanya, istrinya, suaminya, anak-anaknya. Bapak Ibu juga punya kuasa. Amin. Bapak Ibu semua yang duduk di tempat ini, kalau melakukan kebenaran, hidup seperti apa yang Tuhan harapkan, Bapak Ibu adalah hamba-hamba Tuhan. Pak, hamba Tuhan itu kan pendeta. Siapa yang ngomong? Nggak ada di Alkitab. Kalau Bapak Ibu bukan hamba Tuhan, itu hambanya siapa? Saya mau tanya. Itu kan omongan orang-orang nggak ngerti. Dikit-dikit kita semua hamba-hamba Tuhan. Jemaat juga hamba Tuhan. Yaitu yang melakukan kehendak Bapa dan yang hidup seturut apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu adalah hamba Tuhan. Pak, orang Kristen, pendeta, pakai jas, suka khotbah, tapi hidupnya sembrono duniawi. Hamba Tuhan? Bukan. Sekalipun ditabiskan oleh sinode, bukan pendeta, bukan hamba Tuhan. Dia adalah hamba upahan. Bapak Ibu harus menjadi orang Kristen yang harus bisa menanggulangi sindrom duniawi dengan serius. Amin. Karena orang-orang yang tidak mau sindromnya diobati, sindromnya ditanggulangi, Bapak Ibu tidak akan pernah dapat mengerti apa itu kehendak Bapak. Orang-orang yang tidak mengerti kehendak Bapak, maka dia tidak akan dapat mengarahkan hidupnya kepada kekekalan. Nggak tahu apa maunya Bapak. Kalau orang nggak tahu kemauannya Bapak, ngawur nggak hidupnya? Anak yang suka dinasihati sama orang tua dengan anak yang diumbar, lebih liar mana? Liar yang diumbar. Kenapa? Nggak pernah mengerti maunya bapaknya. Kalau orang sudah liar, dibiarin, kurang ajar besok begitu. Ingat Bu Lili ngomong sama saya, itu loh Pak, bilang sama ibunya, tak boleh loh kamu. Ingat ya, tetangganya ibu, itu saya miris. Dari kecil digendong, sakit panas dibawa ke bidan. Betul nggak? Pipis ngompol, siapa nyebelin tetangganya? Orang tuanya dicebokin. Ya, kalau pakai baju sendiri waktu kecil. Papa mamanya pakai baju supaya nggak kedinginan, dikemulin, betul nggak? Sudah gede bilang begini, tak boleh loh kamu. Ini anak-anak yang liar yang tidak pernah mengerti kemauan orang tuanya. Orang Kristen itu kalau tidak pernah mengerti isi hati Bapa di surga, itu akan liar. Pelayanan pun yang dikejar pasti dunia lahiriah. Makanya Paulus itu bilang, ini berbahaya.
Ini pengajaran yang berbahaya. Kamu tidak boleh menjadi orang-orang yang puas dengan hal lahiriah. Dan hari ini apa yang dialami oleh jemaat di Filipi terjadi di gereja Tuhan di akhir zaman ini, Bapak Ibu. Begitu banyak orang-orang Kristen yang tidak mengenali kehendak Bapa. Kenapa? Sindrom duniawi. Dan ini harus dikenali. Bapak Ibu harus mau berobat, harus mau dibenerin dengan serius, Bapak Ibu. Amin. Siap ya, di sini diucek ya. Aku siap ya. Nanti pembicara di sini akan pembicara-pembicara yang hanya mengajarkan kekekalan. Bapak Ibu kalau nggak datang ke tempat ini, saya tidak tertanam di sini, rugi. Serius Bapak Ibu ya. Jadi untuk bisa mengenali sindrom ini Bapak Ibu harus mulai jujur dengan diri sendiri. Jujur ini kuncinya Bapak Ibu. Kenali ambisi diri kita. Orang itu kalau datang ke psikiaternya bilang apa? Ceritakan dulu. Betul nggak? Orang kalau lagi punya masalah konseling, langsung konselornya bilang begini, oh masalahmu ini, tidak kan? Ceritakan dulu. Supaya apa? Supaya dia jujur. Ngomong apa adanya. Kalau dia jujur, maka konselor, psikiaternya itu bisa menanggulangi si pasien. Betul nggak? Bapak Ibu ini kalau tidak jujur dengan dirinya, merasa diri baik-baik, aku orang Kristen kok, aku gereja, aku melayani loh, gak percaya, aku ini majelis. Itu kalau dia tidak jujur dengan dirinya, dia akan sulit untuk diubahkan. Makanya kalau seseorang sudah puas dirinya, sudah bisa buat mukjizat, sudah bisa mengusir setan, sudah punya materi yang banyak, kalau dia sudah merasa diri puas, orang-orang seperti ini akan susah untuk dibenerin. Yang paling susah itu nginjilin orang yang nggak ngerti. Itu ngeyelnya yel sampai nggak bisa diubah. Apalagi kalau sudah merasa diri itu orang hebat. Itu kalau diinjil itu susah banget. Apalagi kalau nginjilin orang kaya, itu wangel banget. Kenapa? Merasa diri berkuasa, merasa diri hebat. Apalagi kalau pendeta, Pak. Saya dulu kalau nginjilin orang-orang yang non Kristen, itu memang bulut wangel, dijujurin, diajarin itu wangel. Sekarang saya melihat orang Kristen, apalagi kalau sudah pendeta, itu paling susah kalau dibilangin. Apalagi kalau sudah ngaku pendeta, Pak. Itu bukan angel. Ngel. Kenapa? Merasa diri sudah puas dengan diri, merasa diri paling benar. Jemaat itu level bawah ya. Pendeta berdasi diminta pegang mic, saya lebih hebat dari Bapak Ibu. Itu kan ambisi pendeta nggak kenal kebenaran. Setuju? Saya bilang sama teman-teman pelayanan, namanya hamba Tuhan. Alkitab menulis kalau kamu mau jadi besar, jadilah jongos. Setuju Bapak Ibu? Pakos ini adalah jongosnya Bapak Ibu. Ya, setuju ya? Bapak Ibu kalau butuh apa-apa, telepon Pak Kus. Pak Kus, kesini ya, jangan cuma disuruh-suruh ya. Buat dia berfungsi sebagai hamba Tuhan. Amin. Untuk apa? Membangun rohani Bapak Ibu di rumah. Panggil Pak Kus. Jongosnya Tuhan dia. Dipanggil di rumah bukan untuk ngobrol, ngomongin orang. Panggil ke rumah, Pak Kus saya butuh dikuatkan. Pak Kus tugasnya menguatkan. Amin. Jongosnya Tuhan. Tugasnya bukan kursi duniawi, membangun rohani. Setuju ya? Setuju ya? Hormati dia sebagai hamba Tuhan karena dia jongosnya Bapak Ibu. Untuk apa? Membangun kerohanian Bapak Ibu. Tapi kalau ada masalah sakit penyakit, Pak Kus nanti bilang, anak saya sakit, doakan sendiri Bu di rumah. Ya, kalau mau dibangun rohaninya, undang saya untuk menjadi seorang yang bisa mendampingi Anda bertumbuh dalam kebenaran. Amin. Bapak Ibu harus jujur. Kalau nggak jujur, susah Bapak Ibu.
Jadi orang-orang yang nggak jujur ini adalah orang-orang yang sulit untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan dalam dirinya. Kenapa? Karena dia nggak jujur. Makanya Bapak Ibu, banyak orang mati dalam dosa dan kegelapan. Banyak orang mati karena itu. Karena di sepanjang tahun-tahun umur hidupnya hanya digunakan untuk membangun percintaan dengan dunia. Inilah yang disebut disorientasi, yaitu hidup dengan fokus yang salah. Hal inilah yang menyeret seseorang hidup dalam kesia-siaan. Pak, berarti kalau ke gereja itu sia-sia. Kalau yang disampaikan itu nggak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sesuai dengan maksud perikop itu ditulis, itu penyimpangan. Bapak Ibu kasih perpuluhan nanti dapat kembali 10 kali lipat, bahkan beratus-ratus kali lipat. Di mana ayatnya? Itu tentang hikmat, bukan tentang perpuluhan. Tapi jemaat gak ngerti. Amin. Berbondong-bondong kasih. Pengen apa? Pengen soge. Setuju? Ya. Betul? Bapak Ibu dengerin gak begitu? Hidupnya Bapak Ibu itu semua punya Tuhan. Gak boleh hitung-hitungan sama Tuhan. Amin. Gak boleh hitung-hitungan. Kalau Bapak Ibu punya anak, hitung-hitungan sama orang tuanya, jengkel enggak? Jengkel enggak? Nah, air susu ibumu itu yang ibu kasih ke kamu itu enggak bisa balas. Terus sama orang tua itu hitungan kerja gajian, Bu, kan anaknya ibu itu kan sesuai dengan Alkitab, kasih 1/10 sama orang tua. Jengkel enggak kira-kira? Halo? Kan kembalikan Bu, Pak, 1/10 aja ya. Jengkel gak kira-kira? Jengkel ya. Apalagi sama Tuhan. Gak boleh hitung itu. Gak boleh hitung itu. Hitung-hitungan. Hidupnya Bapak Ibu semuanya milik Tuhan. Katakan amin. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak jujur dengan diri sendiri, maka Bapak Ibu akan mati dalam dosa, mati dalam kegelapan. Bapak Ibu akan terpisah selama-lamanya dari Allah. Pak, berarti kaya nggak boleh, Pak? Punya uang banyak nggak boleh? Saya katakan begini, Bapak Ibu menjadi orang Kristen harus kaya, harus pandai, setuju? Harus berpendidikan, ya. Tetapi akan menjadi masalah kalau semuanya itu untuk membangun diri. Setuju? Saya mau katakan dulu, menjadi pandai, kaya, berkedudukan, terhormat, terkenal, itu nggak salah, nggak salah Bapak Ibu. Tetapi akan menjadi masalah kalau semuanya itu untuk diri sendiri. Setuju? Orang itu kalau kaya, itu kalau dipergunakan kekayaannya untuk menjangkau jiwa, itu keren. Setuju? Setuju ya? Bapak Ibu kalau kerja ngoyo cari duit bukan untuk membangun kerajaan di bumi, tetapi Bapak Ibu kerja ngoyo cari duit supaya sugih, supaya tetangganya benar Tuhan, ditolong, dibantu, kasih firman, pasti mau dengar. Jangan jadi orang Kristen utang nggak bayar, ya. Ke gereja cari lirik sama sugih, dideketin, diutangi. Ya, habis ngutang gak balik, gak ketemu lagi. Manfaatin orang-orang yang baik-baik, orang baik, dideketin, dimanfaatin. Itu kejahatan. Di gereja gak boleh. Di sini Bapak Ibu semua harus saling tolong menolong. Setuju? Tadi ngomong sama beberapa ibu-ibu, ayo bangun pos PI yuk. Yang punya tempat ibadah bangun pos PI yuk. Pos PI di KIN Pare di mana? Pos PI di KIN Pare di mana? Yang punya tempat dibuka. Untuk apa, Pak? Supaya masyarakat di sekitar lingkungan itu terjangkau. Hari ini kan kita sedang berlomba-lomba dengan waktu loh. Penyesat sekarang melingkar di sini loh. Ular itu bukan hanya di Taman Eden melingkar di pohon, tapi sedang melingkar di mimbar ini. Pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai itu
lagi tumbuh subur. Dan kita sedang berkejar-kejaran dengan waktu, menyelamatkan banyak jiwa supaya mengerti kebenaran Tuhan, dipersiapkan menjadi orang-orang yang nanti akan diselamatkan. Wah, ini sebuah revolusi yang harus dikerjakan bareng-bareng. Kalau enggak terjadi. Jadi Bapak Ibu, jadi orang Kristen harus maksimal hidup. Kita bilang begini, pergunakanlah mamon yang tidak jujur untuk melayani Tuhan, untuk Tuhan. Maksudnya apa? Dengan mamon yang kita punya, kita bisa membawa orang mengenal Tuhan. Amin. Dengan mamon yang kita punya, kita bisa mendukung pelayanan. Oke? Dengan kepandaian yang kita miliki, kita bisa mensupport sistem gereja. Saya punya teman di Surabaya, dia nggak pernah khotbah, pendetanya nggak bisa khotbah, tapi dia punya hati. Dia membuat ring satu di gerejanya. Tapi orang-orang pinter-pinter, dia cari orang-orang yang cinta Tuhan, yang benar-benar punya hati untuk pelayanan. Jadi ring satunya sekarang menjadi gereja besar. Pendetanya nggak pernah khotbah, yang khotbah ring satunya. Kenapa kok bisa menjadi besar? Karena ada sistem dalam gereja. Ada orang-orang yang mau berjuang untuk pelayanan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya di sini Pak, kalau ring satunya Pak Kus hebat, orang-orang pinter, ekonominya mapan, saya percaya akan terjadi kegerakan di sini. Pak Ring bisa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Berjuang bersama Pak Kus di dalam terbatas. Kalau Bapak Ibu semua terlibat cari jiwa untuk kerajaan surga, nggak perlu kursi kosong. Bisa di luar nanti, dibangun lagi Pak keluar Pak. Tapi bukan untuk Pak Kus gagal-gagalan Pak. Tanggung jawab besar Pak. Nanti kalau udah semuanya banyak jangan sombong-sombong. Seperti Tuhan nggak bangun. Itu ya. Ini gereja tujuannya memperlengkapi Bapak Ibu. Amin. Makanya Bapak Ibu, prestasi kehidupan yang kita miliki itu jangan ditujukan supaya kita dikagumi oleh orang lain. Jangan Bapak Ibu. Jangan dengan prestasi yang kita capai itu berharap kita bisa menikmati kebahagiaan di bumi. Jika ada pemberita-pemberita yang demikian, itu adalah penyesatan. Tolong ya, kalau dengar khotbah, kalau mengarahkannya kepada hal-hal yang lahiriah, yang duniawi, langsung di-delete. Diapain? Hapus langsung. Buang dari otak kita. Karena kalau pengajarannya mengarahkan nyaman di bumi, terhormat di bumi, ya, berarti dia penyesat. Jadi kalau diajarkan Bapak Ibu harus kaya, harus pinter, tapi semuanya nggak boleh kita nikmati hanya untuk pekerjaan Tuhan, itu yang harus ditelen. Atos Pak punya sampai lembut, atos Pak loro punya nak itu vitamin, obat itu pahit. Ya, luka itu kalau diobatin pakai betadine kalau kemarin malam betadine. Kalau sakit orang luka itu dikasih obat perih. Tapi kalau Bapak Ibu menjadi orang-orang Kristen yang sehat, nggak perlu minum obat. Bapak Ibu yang menjadi dokter buat orang-orang sakit memberi obat. Setuju? Setuju? Siap berjuang bersama-sama, gandengan bareng-bareng, kerjakan pekerjaan Tuhan. Tuhan mau datang, jangan cari hormat, ya, jangan cari sesuatu untuk diri sendiri. Kerjakan semuanya untuk Tuhan. Jangan pengen dikagumi, jangan berharap pengen menikmati kenikmatan dunia. Tinggalkan semuanya itu Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau tahu bahwa Tuhan itu sangat benci, Tuhan itu benci dengan apa yang dikagumi manusia. Buka nggak di dalam Lukas 16 ayat 15? Ayo kami berdiri yuk, baca bareng-bareng yang keras bacanya. Lukas 16 ayat Lukas 16 ayat 15. Sudah? Belum ya? Lukas 16 ayat 15. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Allah mengetahui. Terus Bapak Ibu kalau punya hobi
punya kerinduan yang duniawi, berbilang apa? Halo? Mau dipuji Tuhan? Kekayaan kita itu bukan jaminan. Hebatnya kita kotor bukan jaminan. Amin. Jas kita sebagai hamba Tuhan bukan jaminan. Amin. Gereja Tuhan di tempat ini sekalipun banyak jemaatnya bukan jaminan. Baca lagi ayo. Lukas 12 ayat 15. Ini kalau orang sudah di atas itu rata-rata tamak Bapak Ibu. Lukas 12 ayat 15. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Katakan amin. Saya mencintai Bapak Ibu. Saya sayang banget. Saya berharap, saya duduk Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu nanti ketemu dengan saya di kerajaan surga. Amin ya. Ini perjuangan loh. Pengen saya ini kalau khotbah ngeyel tentang kekekalan terus, tentang kekekalan. Jangan cinta dunia. Kalau Bapak Ibu membangun percintaan dengan dunia, kita menulis dalam Yakobus, itu menjadikan diri kita musuhnya Allah. Yakobus 4 ayat 4. Sekali lagi ya, baca dengan keras ya, dengan keras. Ayo, Yakobus pasal 4 ayat 4. Sudah? Saya bacakan aja ya, Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Tahu nggak? Ini kalau bacanya begitu mas. Tahu nggak? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ini kalau dibaca dengan kecintaan dengan jiwa-jiwa itu begitu. Kalau orang nggak cinta sama jiwa-jiwa begini, Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu cinta dengan dunia itu jadi musuhnya Allah. Nggak parem. Harus begini bacanya. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia itu adalah permusuhan dengan Allah? Tahu nggak? Tahu? Kalau Bapak Ibu tahu, jangan cinta dengan dunia. Kebenaran ini dengan jelas menunjukkan bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jangan mencintai apapun yang dunia tawarkan. Bapak Ibu harus berkata tidak. Amin. Di sisa hidupku cuma satu tujuanku, menyukakan hati Tuhan. Di tahun 2022 aku harus bertumbuh dewasa, menjadi kesukaan Tuhan, punya keluarga yang dinikmati Tuhan. Amin. Punya pekerjaan yang dinikmati Tuhan, punya anak-anak yang bisa dinikmati Tuhan. Seluruh kehidupan yang aku miliki, yang anakku kenakan, yang dimiliki oleh keluargaku, seluruhnya bisa dinikmati Tuhan. Itu komitmenku. Jangan sampai menutup tahun 2021, tepuk tangan, tiup trompet, makan-makan, tahun 2002 nggak berubah. Percuma. Gereja baca syukuran, waduh, baru itu tahun, besok tahun, hari yang baru, matahari terbit, podo wae. Percuma jadi orang Kristen. Percuma. Saya ini dengan Pak Kus lama sekali. Berapa tahun Pak? Lama ya? Lama banget. Maka saya bilang waktu Pak Kus pertama kali mau buka tempat ini, kan sharing sama saya, Pak, iya Pak, kerjakan Pak, saya dukung. Ya, saya akan jadi pembicara setiap minggu pun gak apa-apa. Saya dukung Pak. Kenapa Pak? Kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu nggak? Karena saya dengan Pak Kus ini merindukan tempat ini menjadi rintisan, menjadi tempat di mana diselenggarakan pertemuan ibadah. Tujuannya cuma satu, memperlengkapi jemaat dengan kebenaran yang murni. Gak ada yang lain. Dulu persembahan ini di belakang Pak ya dulu ya, di belakang dulu. Saya dulu sama Pak Kus komitmen, Pak, jangan ketaruh persembahan di depan Pak, taruh belakang aja.
gitu ya. Karena jumlahnya sedikit, yang namanya butuh listrik ya, butuh bayar listrik, gitu loh, ya kan? Ya udah tapi benar aja lah, itu dukung karena jemaat masih belum dewasa, ya kan? Nanti kalau itu sudah dewasa semua, ini nggak ada di sini kan? Jangan dibilang mungkin jangan terlibat, ya. Kenapa? Tujuannya Bapak Ibu di sini itu tujuannya Bapak Ibu diperlengkapi. Itu tok bagi yang lain. Makanya kalau uang itu menjadi tujuan peribadatan, susah. Dan saya dengan Pak Gus mengajak Bapak Ibu, ayo dewasa, nggak usah disuruh-suruh. Itu ya. Di sini Bapak Ibu kalau pipis disiram nggak? Siram. Itu untuk ngambil air dari bawah ke atas. Itu pakai apa? Sanyo. Sampai nimba. Enggak ya? Langsung ibu ya. Enak ya? Berarti Bapak Ibu harus tahu itu pekerjaan. Ya. Jadi masa susu nanti aku kalau sudah maju ini dibilangin. Setuju ya? Setuju ya? Wah, acara Natal, ada acara gereja. Gak perlu Bapak Ibu besok kita acara Natal, gak usah ditodong-todong. Gitu ya, itu orang dewasa. Namanya anak, kalau tahu bapaknya butuh, orang tuanya butuh. Anak kalau dia ngerti berbakti sama orang tua gak perlu minta. Betul gak? Tiba-tiba, papa mau makan sate, mau makan gulai. Betul? Namanya anak, lihat orang tuanya lagi keadaan sendiri, merenung, wah sudah tua rapuh. Jangan-jangan papa ini pengen dihibur, betul nggak? Apa jalan-jalan pak? Ayo mas jalan-jalan mas. Namanya anak, betul nggak? Kalau bapak itu menjadi orang Kristen dewasa, nggak perlu diorak-orak sama bapak kembar. Tolong deh ya, bapak ibu harus dewasa supaya pekerjaan Tuhan di tempat ini dapat terselenggara dengan baik dan kita menjadi percontohan, menjadi gereja yang bisa dicontoh oleh teman-teman yang lain. Ya, makanya gereja harus berbenah. Gereja harus kembali kepada fungsinya, kepada panggilannya, yaitu harus memuridkan, mengajarkan kebenaran yang murni dan mengutus jemaat ke ladang pelayanan. Gimana caranya Pak? Buka pos PI. Yang punya tempat luas pakai pos PI, diutus sama Pak Gus nanti. Mau Pak Gus? Ya, diutus. Di rumahnya Bu Lili itu jauh. Itu kalau kebenaran nggak sampai sana, yang dosa itu Bu Lili sama Pak Gus. Bener loh. Ya, tepatnya Bu Narko itu kalau di sana jiwanya nggak mengenal kebenaran, yang berdosa Bu Narko sama Pak Gus. Semuanya Pak Gus. Gusti juga punya tempat. Ya, tempat harus disampaikan kebenaran di sana. Supaya bisa mengerti kebenaran, diperlengkapi bersama-sama nanti kalau Tuhan datang gandengan ketemu dengan Tuhan. Makanya nggak boleh rebutan nanti di sana satu meja dengan Tuhan. Nggak boleh royani Pak. Paham ya? Nanti kita akan menjadi orang-orang yang akan memiliki kesenangan bersama dengan Tuhan. Hari ini menderita enggak? Bapak Ibu kalau ngerti pekerjaan Tuhan, memberi, berkorban, menderita itu sebuah kesukaan Bapak Ibu. Orang itu kalau sudah nyemplung dan bisa berenang, itu kenikmatan. Anak saya dulu yang perempuan itu kan semua saya ajari berenang anak saya. Jadi untuk bisa berenang harus tenggelam kepalanya. Anak saya perempuan, tapi jangan. Saya ajar berenang, saya celup-celup anak saya. Saya tahu di tengah biur. Akhirnya sekarang bisa berenang. Kalau sudah bisa berenang gini, tapi kapan kita berenang? Kenapa? Menjadi kesukaan. Bapak Ibu kalau tidak pernah belajar melayani, tidak pernah belajar mengerti pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu nggak pernah bisa menikmati dan tidak pernah mengerti apa itu pelayanan. Mikirnya itu kalau berkorban Tuhan itu penderitaan, bukan, itu orang bodoh. Orang bodoh. Orang ngerti kebenaran itu melayani, memberi hidupnya ke Tuhan itu sebuah kesukaan, sebuah kehormatan. Amin. Saya dulu pernah berenang di tengah laut dari Bali ya, driver. Wah senang sama keluarga kan. Sampai Bali langsung pergi ke Dreamland ya waktu itu ya. Ke Dreamland, turun dari mobil pakai baju renang, langsung masuk tengah laut, biur. Karena senang kan, kenikmatan. Orang bisa berenang di laut kan kenikmatan. Keren menurut saya.
Terus saya dari bawah kram, gak bisa berenang Bapak Ibu, di bawah ombak saya. Saya minta tolong sama istri, dia malah foto-foto saya. Saya ini foto foto sama dia. Itu deg-degan Bapak Ibu. Orang itu kalau jadi ujung maut, deg-degan. Jadi kalau ketemu Tuhan, itu deg-degan juga. Seperti dulu waktu saya mau menikah sama istri, itu mau menikah itu deg-degan juga. Deg-degannya bukan deg-degan takut, deg-degan senang Bapak Ibu. Paham ya? Jadi orang Kristen kalau ketemu Tuhan deg-degannya beda. Deg-deg, itu beda. Ya, Bapak Ibu kalau jadi orang Kristen deg-degannya harus senang. Betul? Kalau mau ketemu pacar itu kan deg-degan ya. Pertama kali kenal deg-deg. Tapi deg-degannya senang. Deg-degan tapi teko. Apel kan pertama kali pacaran itu kan mau ketemu pacarnya takut-takut gimana gitu ya. Tapi nekat teko. Itu namanya orang cinta. Bapak Ibu kalau menjadi orang Kristen, kalau mau ketemu Tuhan, itu deg-degannya deg-degan senang. Dan gereja itu punya panggilan ini, menjadikan orang-orang Kristennya itu suka deg-degan kalau ketemu Tuhan. Deg-degannya ini panggilan, Bapak Ibu harus diutus. Ya. Jadi kalau gereja nggak pernah mengutus, nggak pernah memuridkan, nggak pernah mengajarkan kebenaran, cuma yang diajarkan dunia, ini bahaya. Apalagi kalau gereja yang masih membanggakan prestasi manusia. Oh, sing sugih diumbul-umbulaken. Itu banyak loh. Kalau gereja masih membanggakan prestasi manusia secara keliru, ini contoh ini, membanggakan orang kaya, membanggakan gelar dan lain sebagainya. Saya mau sampaikan begini, jemaat akan semakin sesat. Semakin sesat. Kenapa? Orang yang kaya jadi donatur nggak bisa dinasihati. Orang kaya akan menjadi penguasa dan ngatur gereja. Begitu Pak boleh Pak. Nanti kalau Pak begitu saya takut. Ya. Kalau gereja salah itu begitu. Ya. Jadi kalau di lingkungan kehidupan jemaat sudah sesat, ya. Di lingkungan pekerjaan jemaat sudah sesat, dibangun dengan nilai-nilai dunia, ya. Kemudian di dalam gereja juga begitu, rusak enggak? Rusak ya. Di luar sesat, di dalam gereja juga sesat. Coba jadi apa jemaat? Pak, khotbahnya kok begini Pak? Ini pesan saya di penghujung akhir tahun. Karena saya bulan depan enggak khotbah di sini dulu Pak. Saya bulan depan izin saya melayani di GGP ya. GGP kan di sini. Saya letak di sana. Jadi Januari enggak ketemu saya dulu, Februari Pak nama saya. Gitu. Ini pesan saya di ujung akhir tahun. Bapak Ibu, tahun 2022 Bapak Ibu harus merotoli kebodohan hidup satu-satu. Yang permanen susah dikenteng, ya. Yang ada dratnya pakai kunci Pak. Kalau sudah karatan pakai las, ya. Ini kan sudah permanen nyantol itu kan, kalau nggak dikenteng itu nggak lepas. Kerak itu kalau nggak digosok pakai abu gosok nggak lepas, ya. Bapak Ibu kalau mau tahun 2022 menjadi orang yang meluncurnya cepat, Bapak Ibu harus mau digosok. Ya, emas yang hilap yang dipakai Bapak Ibu diangin-angin itu dari lumpur dan batu itu. Untuk bisa jadi emas yang bagus, yang indah, itu dari proses yang panjang. Ditambang dari kedalaman, dicuci, ya, tapi dipilih dari kecil-kecil, dikumul satu, dipanasin, kalau dipanasin dibentuk, digosok jadi kalung. Bapak Ibu kalau mau jadi sesuatu yang indah, mau ditampi, mau digosok, mau dibakar dan dibentuk seperti apa yang Tuhan kehendaki. Siap ya? Siap ya? Jangan punya tujuan lain dalam hidup selain Tuhan dan kerajaannya. Amin. Jadi Bapak Ibu harus simak, sadar, mulai mengarahkan hidup kita kepada satu tujuan, yaitu Kristus. Ya, ini adalah panggilan surgawi yang harus kita tunaikan bersama-sama. Kita harus punya komunitas yang kuat. Bapak Ibu nggak bisa kuat sendiri, butuh penolong.
Makanya butuh komunitas. Kalau komunitasnya benar, kuat. Kalau komunitasnya kacau, rusak. Apalagi kalau komunitasnya orang-orang yang punya kepentingan sendiri, tinggalin. Bentar saya bilang, gak akan bertumbuh. Capek, ya. Hidup sudah tua, mau ngapain lagi? Dan mau datang mau ngapain lagi? Cari komunitas yang benar, Bapak Ibu bisa bertumbuh, ya. Anak-anak nanti keluarga semua ketika Tuhan datang ketemu lagi di surga, seneng nih. Sambil sama istri, sayang, nanti kita ketemu lagi di surga. Jangan sampai berpisah ya sayang. Jangan sampai berpisah ya. Kita akan bersama-sama lagi di surga. Siap ya? Siap ya? Tujuan kita hidup cuma satu, Kristus. Gak ada yang lain. Jika sesuatu itu mengganggu kita bertumbuh dalam Tuhan, tinggalkan, kebaskan debunya. Siap berjuang? Puji Tuhan. Amin.